Baik, nanti otomatis akan terbuka dengan sendirinya. Oke. Cara apa yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah komunikasi atau koneksi dengan jati diri masing-masing, leluhur masing-masing, dan menyelaraskan diri dengan alam semesta? Karena dunia ini semakin cepat, semakin canggih teknologinya, seperti perlu keseimbangan hidup duniawi dan spiritual. Teknologi menurut alam atau manusia? Karena kecanggihan teknologi manusia dengan manusia beda. Manusia dan alam. Alam. Kecanggihan alam itu sebuah pemahaman tentang intuisi dan kepekaan diri, biar kita bisa lebih memahami tentang keinginan alam. Namun kalau kita lebih kemelekatan pada dunia, ya sudah, akhirnya ujung-ujungnya adalah kembali pada imperialisme, hedonisme, kapitalisme, individualisme, dan konsumerisme. Dan itu akan menjadikan dampak yang baik, karena itu bukan budaya dari negeri kita. Itu penjajahan yang sifatnya materi. Iya, Mas. Tapi kalau penjajahan yang sifatnya non materi adalah apa, Mas? Kerohanian, kepercayaan. Itu yang menterbelakangin kita menjadi suatu hal yang terbatas pola pikir kita, yang seharusnya bisa berpikir secara rasional. Oke, siap. Apakah leluhur yang moksa pada zaman dulu ikut memperhatikan perkembangan bangsa Indonesia Pasti. sampai saat ini? Ionisasi tadi harus ada penyesuaian. Kemarin ada statement salah satu tokoh, raja-raja moksa sedang merapatkan barisan gitu. Itu bisa jadi ya, Mas? Bisa. Penyesuaian warna. Karena yang dicari ini adalah warna biru. Pertama hijau, biru. Coba dia warna hijau yang paling rendah, warna biru, warna ungu, bahkan sampai putih. Ketika warna hijau ke bawah, saya nggak mau tahu. Tapi orang moksa kenapa masih memikirkan tentang duniawi? Penyesuaian, Mas. Ionisasi masih bergerak, tapi sukma masih sudah kembali. Tapi cahaya ionisasi ini masih berkentayangan di alam baka, atau dibilang alam semu, alam maya, madyopodo. Kan jagat ini ada 3, iya kan? Arcopodo apa? Ya namanya Mayapada itu kan bagian tengah, Arcopodo itu bagian bawah gitu. Jadi di alam tengah itu yang namanya Madyopodo. Mayapada yang paling atas, Madhyapada itu tengah, Arcapada itu alam nyata. Jadi berkembang masih di alam Madhyapada. Yang berkembang di alam Madhyapada itu ionisasi ini untuk mencari dibilang elektromagnetika. Itu magnetika itu saling tarik menarik. Lah elektro itu adalah ionisasi. Jadi unsur yang bermuatan elektrik. Akhirnya mencari penyesuaian tarik menarik yang sesuai, sesama warna. Itu ya namanya reinkarnasi, Mas. Iya. Itu. Jika ada pemilihan kepala negara, adakah campur tangan dari leluhur? Pasti. Kalau ini sekarang, sebelum-sebelumnya, karena pemilihan Nusantara atau Indonesia ini setelah 1945 hanya berlaku pemimpin Indonesia hanya berakhir atau pungkasan di pemimpin atau yang dibilang presiden yang ke-7. Tidak ada lagi presiden yang ke-8. Semua akan kembali pada masa kerajaan. Pertanyaan saya ini dari Pak Agus Kurniawan. Pertanyaan saya diwakilkan di WA Mas Hendra yang sampai saat ini belum dijawab dan dikupas. Jadi gini teman-teman, yang misalnya WA-nya belum dibuka, tolong WA lagi aja, atau gabung aja di grup Telegram Ngaji Roso, karena
WA banyak banget, kadang sampai lupa nggak kebuka gitu ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya. Jadi kita juga sedang melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan, sehingga apa yang teman-teman tanyakan itu barangkali bisa ditaruh di grup Telegram, ada tim khusus nanti untuk mendeteksi itu gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum dari Simbah Gandu. Assalamualaikum Mas Indra, saya Narwin. Nah, nitip pertanyaan tentang mimpi saya dulu sekitar tahun 2017. Sering mimpi ketemu presiden kita dari Pak Soekarno, Megawati, SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Tapi yang sering banget Pak Jokowi sama Pak Soekarno, kalau di total sampai 14 kali. Mimpinya dari sekian banyak mimpi, sebagian masih bisa diingat. Pernah juga mimpi pernah juga mimpi dikasih nomor telepon Pak SBY, diberi jaket sama Pak Jokowi, tertawa bareng Pak SBY, Pak Jokowi. Bareng satu mimpi dicariin Pak Karno, diseret suruh ikut ke depan panggung biar saya tahu beliau mau pidato. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Gimana Mas? Iya. Mimpinya calon presiden, bukan ya? Ya itu sifatnya kebersamaan Mas. Saya jawab itu saja sih. Singkat dan jelas. Suatu kebersamaan yang sefrekuensi. Nah, ini Mas, pertanyaan penting ini. Banyak ini rame ditanyakan orang, tapi sebenarnya sudah dijelaskan sama BMKG secara logis, dan BMKG sendiri juga terserah lah sesuai kepercayaannya masing-masing. Pertanyaannya untuk semuanya, ada cahaya merah di puncak Gunung Semeru. Nah. Ya wis kejadi tuh Mas. Iya ya. Dia ini apa tuh namanya, cahaya merah itu loh, apa yang gitu. Cuman itu udah dijelaskan di BMKG. Tadi saya jelaskan loh. Semeru adalah seruan. Merapi adalah lonceng. Oh iya. Lonceng diserukan oleh Semeru dan akan dijelaskan oleh Rinjani. Siap. Munif minta Instagramnya Mas Tinus dong. Apa Mas? Rama Wijaya 777. Oke, Rama Wijaya 777, bukan 008 ya. Saras. Iya, saras. Fardan. Enggak. Assalamualaikum Mas Indra, bisa bertanya untuk urusan pribadi? Bisa. Nah ini, siapa sebenarnya Sang Hyang Nur Cahyo Nirwana itu Mas? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Sang Hyang Nur Cahya itu Sang Hyang Anwar yang berbentuk cahaya. Kalau fisiknya Sang Hyang Anwas, karena Tuhan menciptakan dalam bentuk 3 wujud, yaitu non materi dan materi. Karena setelah atom itu terwujud non materi dan materi yang disebut Sang Hyang Anwar dan Sang Hyang Awas. Sang Hyang Anwar itu melahirkan yang namanya Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Anwar Sang Hyang Nur Cahya itu dalam bahasa Islam itu diarani Nur Muhammad. Kalau Jawa yang namanya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Itu loh maksudnya. Lah Nur Cahya itu melahirkan yang dinamakan Big Bang. Ledakan cahaya itu melahirkan Nur Rasa, ion. Nur Rasa itu ion itu tadi. Ya Nur Rasa itu terbentuknya materi-materi itu yang terbentuk sel. Sel itu membentuk tanah, membentuk zat air, membentuk zat cair, membentuk zat gas. Ya, akhirnya terbentuk materi-materi debu, materi-materi uap, materi-materi. Akhirnya terbentuk beberapa materi itu tadi yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Iya, oke. Bisa simak. Saking Pak Abduh, saya mau bertanya, kenapa setiap pesan-pesan yang saya sampaikan tentang isi zaman batu ake yang wujudnya 500 tahun sekali di tahun 2015 dan isi 15 kunci akhir zaman tentang 15 kejadian besar, bila ada yang bantah dan kata-kata tak baik diperlihatkan Mas, saya jadi bingung. Tapi saya bukan meramalkan, tapi hanya memberikan gambaran saja. Itu intuisi Mas. Oke.
Nah, ini Jadi lanjutkan aja punya kepekaan itu untuk lebih menyadari akan intuisi itu sendiri. saking Pak Armanto, apa benar Mas Dinus tahun 2030 akan ada awan hitam pekat menutupi langit? Tahun berapa? 2030. Allah alam. Oh, alam sih. Jawabanku mau itu aja, aku nggak mau menjelaskan kapan, itu paling berat. Iya Mas. Nah ini pertanyaan terakhir dari komentar ya. Siapa atau apa yang akan ngalahin Amerika? Nah, ini kan ada yang berpersepsi kalau Mas Tinus kemarin kan Dajjal itu adalah sifat iblis yang mendunia. Ini ada yang mempersepsikan itu adalah Amerika. Ada yang mengatakan bahwa Amerika itu kalahnya nanti dengan angin, ya. Ada badai tornado segala macam sebagai wujud atau manifestasi Isa, Ruhulullah, ya gitu. Gimana Itu tadi Mas Tinus? kembali pada globalisasi tadi. Ya. Karena yang menguasai globalisasi itu adalah Eropa dan Amerika. Akhirnya apa? Budaya Jawa itu terkikis karena oleh imperialisme, hedonisme, konsumerisme, individualisme, dan konsumerisme. Itu tadi, itu budaya bukan dari negara kita. Iya. Gitu loh. Itu penjajahan yang sifatnya materi. Penjajahan yang sifatnya non materi itu adalah kepercayaan. Bagaimana cara pakai Gajah Mada Mas Dinus? Untuk apa tuh namanya membawa kejayaan Majapahit dulu itu gimana caranya Mas? Mekanismenya Mas? Waki. Gajah Mada. Gajah itu diambil kata gajah ya. Mada itu kalau dalam bahasa Sanskerta adalah cerdas, tangguh, dan pekerja keras. Itu dalam arti bahasa Sanskerta seperti itu. Itu adalah sifat-sifat dari Batara Ganesha. Maka dari yang Gajah Mada itu sang yang apa? Batara, Mahabatara, Paduka Batara Gajah Mada. Itu adalah ini yang saya tak izin ya. Oke. Kalau yang Batara, yang Gajah Mada itu dulu menggunakan ilmu yang namanya jangkar bumi. Jangkar bumi itu misalkan jenengan di depan yang Gajah Mada, gedruk ping telu tunduk. Iya bener itu. Nyata itu. Ketika raja-raja di Nusantara itu ketika melihat semua orang itu, pribawanya sangat tinggi sekali. Kecerdasannya luar biasa. Pekerja keras dan tangguh tanpa mengenal lah. Sekali mempunyai keinginan harus tercapai, itu Gajah Mada. Ilmunya adalah jangkar bumi. Makanya bisa menundukkan segala kekuasaan raja-raja Nusantara untuk bisa menjadi sebuah kesatuan yang disebut Nuswantara. Karena yang Gajah Mada itu dimiliki sebuah kecerdasan bahwa segala sesuatunya ini Nusantara itu dulu sebenarnya adalah kesatuan tanah yang terpisah-pisah. Akhirnya ingin menjadikan suatu kebersamaan kembali untuk menata, membangun kebersamaan dalam sebuah kebahagiaan yang sejahtera. Intinya kesejahteraan. Begitu. Kalau tidak begitu akan timbul suatu perpecahan yang saling beradu, peperangan. Tapi kalau menjadikan suatu kekayaan, dulu kan sampai Selat Malaka barang. Dulu itu hanya sampai ke Asia ini kekuasaan Nusantara. Gitu. Karena terjadinya bencana itu kan terpecah-pecah gitu. Karena kemiskinan moralitas, kemiskinan namanya keluhuran yang tidak dibudidaya oleh anak cucu, akhirnya terpisah-pisah.
Nah, Gajah Mada itu sendiri manifestasi dari, saya bilang kalau orang bilang reinkarnasi, manifestasi dari Eyang Ganesha, Bathara Ganesha gitu loh. Bathara Ganesha itu siapa sih? Putra Bathari Durga dengan Siwa. Nah, kenapa dibilang gitu? Ketika Gunung Lawu pertama meletus, saya bilang waktu di video kemarin, meletus der, ya kan, menghasilkan lava-lava yang berturun ke daratan. Akhirnya terkontaminasi dengan suhu udara yang disebut oksigen yang sifatnya panas. Terjadi humunisasi, pelapukan humunisasi, ya kan, pelunakan, kesuburan, akhirnya terjadi pertumbuhan. Terwujudlah yang namanya Ganesha. Adalah hewan pertama di dunia, yaitu gajah yang ukurannya sangat besar. Dinama di mana dipertemukan yang daerah yang mengidentifikasikan gading gajah. Pernah lihat jenengan di daerah mana? Sragen kan. Ketika jenengan masuk dari Solo ke Sragen, itu memasuki simbol itu ya? Simbol yang namanya berbentuk seperti gading. Dua gading ini. Sragen itu disimbolkan adalah gading gajah. Dan itu museum di Sangiran ada. Kenapa harus Lawu?